Haleluya. Shalom semuanya. Ya, tentu kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, saudara juga diberkati Tuhan. Nah, saudaraku, tanpa terasa waktu begitu cepat bergulir. 5 minggu mendatang kita akan tinggalkan tahun 2022. Tentunya ada banyak pergumulan yang kita sudah lewati. Dan mungkin masih ada pergumulan yang belum kita lewati. Kita akan masuk tahun 2023 yang tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun ada pemimpin-pemimpin dunia, ada para pakar ekonomi, pakar politik yang mengatakan tahun 2023 gelap katanya. Ya, kita nggak tahu saudaraku yang dimasukkan dengan gelap itu apa. Tetapi itu sudah difirmankan oleh Tuhan ya 2000 tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya bahwa kekelaman dan kegelapan menutupi bumi ini. Namun bagi kita yang percaya kepada Dia ada terang kemuliaannya atas kita. Saudaraku, dunia yang belum mengenal Tuhan, mereka gelap, nggak tahu jalan apa yang mereka harus tempuh. Tapi bagi kita anak-anak yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita punya terang, punya kemuliaan, sehingga kita tahu jalan mana yang kita akan tempuh. Jalan sempit atau jalan lebar. Saudara, kita bersyukur saudara. Ya, kita akan masuk dalam tahun 2023 dan seterusnya. Ya, memang akan terjadi hal-hal yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih dahsyat dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di hari-hari yang lalu. Ya, saudara bisa membaca itu di dalam Alkitab saudara. Ya, Alkitab ini memberikan jawaban buat kita apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati semuanya itu. Ya, Alkitab ini firman Tuhan saudaraku. Ya, Alkitab ini bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya? Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Ya, saudara punya Alkitab atau Alkitab, itu adalah firman Tuhan yang akan memberikan saudaraku kekuatan di dalam menghadapi tahun yang mendatang dan hari-hari yang akan datang. Saudaraku, kita ini seperti orang Israel ya, yang dibawa keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Mesir adalah gambaran dunia, Mesir adalah gambaran perbudakan. Saudaraku, kita sudah dibebaskan oleh Kristus lewat salibnya dari perbudakan dosa. Amin. Nah, tapi seperti orang Israel, mereka sedang berjalan saudaraku dari Mesir ke Kanaan. Di dalam perjalanan itu, sesungguhnya ada banyak hal yang terjadi. Mereka seharusnya sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Di sana ada berlimpah susu dan madu. Ya, namun kalau saudara ke Israel, saudara lihat tanahnya biasa aja, ya banyak padang gurunnya. Di mana susu dan madunya? Tentunya bukan secara letterlek, ya di tanah itu ada susu dan madu. Tapi saudaraku, di mana mereka hidup? Karena mereka hidup dalam janji Tuhan, maka semua berkat Tuhan itu melimpah atas mereka. Amin. Namun dalam perjalanan itu saudaraku, kita bisa membaca itu dalam firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Keluaran, Bilangan saudaraku. Ya, bagaimana mereka saudaraku mengalami hal-hal, tantangan-tantangan yang membuat banyak dari mereka yang akhirnya tidak bisa mencapai Kanaan. Kanaan bukan sorga saudaraku, tapi Kanaan itu adalah kemaksimalan hidup di dalam Tuhan. Ya, ingat Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam berapa? Dalam berapa? Dalam segala kelimpahan." Ya, segala kelimpahan artinya kita hidup maksimal di dalam Tuhan. Berkat Tuhan maksimal diberikan buat kita. Ya, saudaraku, tapi kita mau belajar lihat daripada bangsa Israel ini. Dalam perjalanan mereka dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan bacakan ya nanti beberapa ayat, tapi saya mau mengutip
Saudaraku, bagaimana mereka dalam perjalanan ke Kanaan. Ada 5 dosa atau 5 kesalahan, 5 pelanggaran yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya, dikatakan bahwa semuanya ini terjadi sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Ya. Saudaraku, apa yang mereka lakukan dalam perjalanan ke Kanaan? Firman Tuhan berkata, mereka menginginkan yang jahat. Ya, yang mereka inginkan adalah apa yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka berkata, kenapa kita hanya menikmati, hanya mendapatkan mana ini? Saudara tahu mana itu adalah ya dikatakan roti dari surga. Mereka berkata, kami teringat akan ikan, ya akan ikan asin, saudaraku akan bawang putih di Mesir. Dan mereka minta daging dari Tuhan. Dan kemudian memang Tuhan memberikan mereka daging burung puyuh, saudaraku. Tapi itu melukai hati Tuhan. Karena sesungguhnya kalau mereka makan mana dengan penuh syukur, mereka pasti diberkati Tuhan. Kita juga dalam hidup ini, kadang-kadang kan kita, saudaraku, bisa seperti mereka. Aduh, makanannya ini lagi gitu ya. Saudaraku, kalau kita makan dengan penuh syukur, itu jadi berkat buat kita. Amin. Ya. Kemudian mereka menjadi penyembah berhala. Di dalam perjalanan itu mereka sesungguhnya tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Ada tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Itu adalah Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Tapi suatu ketika Musa sedang naik ke Gunung Sinai, mereka menunggu begitu lama, 40 hari. Tapi mereka enggak bertahan. Dan mereka minta kepada Harun untuk membuat Allah yang menuntun mereka ke Kanaan. Saudara tahu kisah itu nanti di dalam juga Keluaran. Bagaimana mereka membuat lembu emas dari emas, saudaraku. Dan mereka menyembahnya. Mereka menganggap itu adalah Allah yang untuk mereka keluar dari Mesir. Saudara, ini pun juga kita alami. Berhala bukan lagi hanya sebuah patung yang kita sembah. Berhala bukan lagi hanya sebuah pohon yang kita sembah. Tapi berhala itu bisa ada sesuatu yang melebihi Tuhan dalam hidup kita. Pekerjaan kita, usaha kita, hobi kita, bahkan juga mungkin pelayanan kita. Bisa menjadi berhala, saudaraku, di hadapan Tuhan. Kita lebih mengutamakan semua itu daripada Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka akhirnya tidak sampai ke Kanaan. Karena 3.000 orang mati di padang gurun karena penyembahan berhala. Selanjutnya dikatakan mereka juga melakukan percabulan. Ketika mereka menikah, saudaraku, dengan perempuan Sidon, saudaraku. Dan akhirnya Tuhan marah karena bangsa Israel dilarang untuk menikah dengan bangsa yang bukan bangsa yang percaya kepada Tuhan. Itulah percabulan di hadapan Tuhan. Dan yang mati ada 24.000 orang, saudaraku. Ya. Kemudian lagi apa, mereka mencobai Tuhan sehingga mereka harus dipagut ular tedung. Ya. Mencobai Tuhan dengan berkata kepada Musa, kenapa engkau memilih memimpin kami ke tempat ini? Ya, saudaraku, dan yang lain, yang kelima adalah mereka bersungut-sungut. Ya, Bani Korah 250 orang mati. Dan yang lainnya juga bersama-sama dengan mereka 14.700 orang yang mati. Sehingga saudaraku, orang-orang yang keluar dari Mesir hanya ada 2 orang yang masuk Kanaan. Yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lainnya mati di padang gurun. Yang masuk Kanaan hanyalah anak-anak yang lahir di padang gurun, saudaraku. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa semua ini telah terjadi dan ditulis untuk kita yang hidup di zaman akhir ini. Namun saudaraku,
Ada janji Tuhan, ada pesan Tuhan yang selanjutnya untuk kita semua. Di dalam ayatnya yang ke-13 dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudaraku, kisah tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan mereka mengalami pencobaan-pencobaan di padang gurun sehingga banyak di antara mereka yang tidak sampai ke Kanaan. Alkitab menuliskan di sini bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Apa yang akan terjadi nanti saudaraku di dalam hari-hari ke depan sama seperti hari-hari kemarin yang kita sudah lewati. Ya, ada banyak hal-hal yang menakutkan terjadi, ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan terjadi, ada banyak hal-hal saudaraku yang membuat kita bingung. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Apa artinya saudaraku pencobaan-pencobaan yang biasa? Pencobaan yang biasa artinya saudaraku, pencobaan yang dialami oleh semua orang. Pencobaan yang seluruh dunia alami. Krisis ekonomi, seluruh dunia alami. Ya. Krisis politik, seluruh dunia alami. Ya. Krisis keuangan, seluruh dunia alami saudaraku. Banyak krisis-krisis yang lain. Krisis dalam keluarga, ya, perselingkuhan, perceraian, bahkan sampai kepada sekarang LGBT, seluruh dunia alami. Dan itu sesungguhnya adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang dialami oleh semua orang. Pencobaan yang biasa yang dikatakan adalah pencobaan yang tidak melebihi, saudaraku, kekuatan manusia. Saudara, kita perlu tahu ada sumber pencobaan buat kita. Ya, dari mana sumber pencobaan itu yang kita alami? Yang pertama, saudaraku, kita akan lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan, apa saudara? Tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sumber pencobaan buat kita, yang pertama adalah iblis. Memang dari dulu dia pencoba kita. Ya, dia memang punya kerjaan, saudaraku, sejak dia dibuang dari sorga. Dia punya kerjaan adalah mencobai kita dengan menipu kita. Adam dan Hawa jatuh bukan karena perang fisik. Adam dan Hawa jatuh karena mereka ditipu oleh iblis. Dan senjata ini sampai hari ini iblis masih punya itu, saudaraku. Dia sudah kehilangan kuasa untuk membunuh kita, membawa kita ke dalam neraka. Tetapi dia masih punya senjata menipu kita. Sehingga kita tidak mempunyai, saudaraku, hidup yang maksimal. Hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Ya, saudaraku, iblis menakut-nakuti kita. Iblis membuat kita khawatir. Ya, saudaraku, ketika ada persoalan datang, kita melihat kepada persoalan itu, saudaraku. Kita tidak melihat kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi yang kita lihat adalah persoalan kita. Saudara pernah tahu cerita ilustrasi koin dan matahari? Besaran mana koin dan matahari?
Besaran koin. Betul ya? Kira-kira besaran mana pin ini dengan Pak David? Pak David bisa berdiri sebentar? Maaf Pak David. Boleh di sini Pak David. Ini baik kalau Pak David jadi Tuhan. Besaran mana saudaraku? Pin ini dengan Pak David. Besaran Pak David. Ya, tapi bisa jadi pin ini lebih besar daripada David. Kalau saya meletakkan pin ini di mata saya, Pak David tidak kelihatan. Terima kasih Pak. Kira-kira seperti itu saudaraku. Persoalan kita itulah pin ini. Tapi kita bisa ngelihat Tuhan yang besar. Karena yang kita lihat adalah persoalan kita saudaraku. Firman Tuhan berkata, saudaraku di sini bahwa Allah itu setia. Ya, sehingga dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu. Boleh ditayangkan ayatnya? Supaya kita bisa baca sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Jadi sumber pencobaan yang pertama dan yang utama adalah setan. Dia menipu kita saudaraku. Sehingga kita tidak melihat Tuhan yang besar. Tuhan yang setia. Tapi yang kita lihat adalah persoalan kita. Masalah kita. Yang membuat kita khawatir. Membuat kita takut dan sebagainya. Yang kedua, sumber yang kedua adalah di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, ini penting buat kita. Ada orang-orang yang ketika mereka ada di dalam pencobaan, ketika mereka mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, ini Tuhan gak mengasihi aku, Tuhan gak peduli sama aku. Nah, pencobaan yang datang itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Amin. Ya, ini ayatnya saudaraku. Ya, Yakobus 1 ini ayat yang ke-13. Saya baca sekali lagi. Apabila seorang dicobai, apabila saudara dicobai, janganlah saudara berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Allah sendiri tidak mencobai saudara. Ya, saudaraku, kita dicobai oleh apa? Keinginan kita sendiri. Jadi sumber pencobaan yang kedua adalah diri kita sendiri, saudaraku. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Ya, ada seorang teman kita, teman kami lah, saudaraku, dia memang seorang pembisnis. Memang katanya kalau seorang bisnismen itu selalu berani, ya, entrepreneur itu berani, ya, lakukan hal-hal yang bagi kita orang umumnya, ya, nggak masuk, ya, atau di perhitungan kita, saudaraku. Tapi pebisnis selalu punya keberanian yang lebih besar. Dan orang ini, saudaraku, dia seorang pebisnismen, dia punya bisnis yang baik juga waktu itu. Tapi dia punya, saudaraku, juga keinginan-keinginan. Ya, dia beli properti, saudaraku. Dia beli apartemen. Namun semua itu dibeli bukan dengan uang cash, saudaraku. Tapi dibeli dengan pinjaman, kredit. Ya, saudaraku, memang kelihatannya, wah, dia punya apartemen di mana-mana, saudaraku. Ya, pada waktu itu usahanya masih berjalan baik. Tapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu ketika ada krisis terjadi, saudaraku, usahanya mandek dan akibatnya adalah dia terlilit dengan hutang karena kredit bank yang tidak bisa dibayarkan, saudaraku. Untuk bayar bunga aja nggak bisa, saudaraku. Bahkan kemudian dia harus pinjam kepada orang-orang
Ya, saudaraku, untuk bisa bayar bunga bank, gali lubang, tutup lubang, saudaraku. Sampai pada akhirnya dia jual semuanya. Apartemen semuanya jual, rumah tinggalnya semua dijual. Saudaraku, kenapa? Karena keinginannya sendiri. Bukan Tuhan gak mengasihi dia. Dia melayani Tuhan. Saudaraku, dia melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh melayani. Ya, banyak orang, saudaraku. Tapi ada keinginan-keinginan sendiri yang membuat dia, saudaraku, harus ya jatuh. Udah dikatakan, ya sekarang gak punya apa-apa. Ya, punya tempat tinggal. Itu pun ya, saudaraku, belas kasihan orang. Keinginan diri sendiri. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Apa yang hari ini sedang saudara gumuli? Apakah itu kebutuhanmu atau keinginan saudara? Ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan bisa pakai memang pencobaan itu untuk menguji kita. Supaya saudaraku kita boleh mendapatkan, ya memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai itu, saudaraku. Nah, dan ujian Tuhan ada dua nih, saudara. Yang pertama, kekayaan. Tuhan bisa berikan kekayaan buat kita, tapi kekayaan itu juga bisa sekaligus jadi ujian buat kita. Ada seorang jemaat, ini beberapa ya belasan atau puluhan tahun yang lalu lah. Saudaraku, jemaat ini sederhana, mereka dagang di pasar, mereka punya kios kecil, dagang sembako, saudaraku. Ya, biasa. Tapi orang ini, keluarga ini betul-betul sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin ikut PDK dan KTB. Ya, itu waktu itu belum disebut Komsel, saudaraku. Ya, saudaraku, mereka sungguh-sungguh persekutuan doa, jam-jam doa mereka ikut. Ya, terutama bapaknya ini, saudaraku, ikut. Dan saudaraku, dalam tahun demi tahun Tuhan berkati mereka. Dagangan mereka yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian menjadi rame. Saudara. Ya, banyak pembelinya, banyak pelanggannya. Dan apa yang terjadi kemudian, saudaraku, mereka mulai mengurangi jam-jam mereka beribadah, jam-jam mereka, saudaraku, dalam persekutuan. Ya, terus berlanjut sampai hari Minggu pun mereka kemudian enggak beribadah. Ketika kami tanya, Pak, kenapa hari Minggu enggak datang ibadah? Jawabnya, rame Pak dagangan saya. Justru hari Minggu itu hari yang paling rame. Banyak orang yang beli di hari Minggu. Jadi sayang Pak kalau ditinggalin. Saudara lihat, ya. Waktu mereka masih biasa-biasa aja, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, saudaraku, mereka lupa kepada Tuhan. Ya, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara, nah, puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan mereka berlarut-larut dalam keadaan seperti itu. Tuhan berikan sentilan sedikit, saudaraku. Ya, kepala keluarganya mengalami sakit. Dan disitulah dia sadar bahwa dia sudah ya menomorduakan Tuhan. Dulu ketika belum punya apa-apa, Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang maha besar, maha kuasa. Tapi ketika punya segalanya, Tuhan bukan lagi yang besar. Saudara, ini ujian yang Tuhan beri ketika kita menerima berkat. Bagaimana kita meresponi berkat itu, saudaraku. Ya, ketika kita salah meresponi berkat itu, maka kita pun bisa jatuh dalam pencobaan, saudaraku. Ya, saya senang dengan statement bahwa kalau ya berkat atau kalau penghasilanmu bertambah, jangan engkau memperbesar pengeluaranmu dalam untuk dirimu sendiri maksudnya. Ya, kalau penghasilanmu bertambah, baiklah engkau menabur di tanah yang baik.
menabur untuk kerajaan Allah, menabur untuk kekekalan. Amin. Ya. Nah, saudara, Tuhan juga bisa memakai pencobaan untuk menguji kita. Ketika kita dicobai di dalam kesukaran, di dalam kesulitan. Apa respon kita, saudaraku? Mengeluh seperti bangsa Israel? Berkeluh kesah, Tuhan gak mengasihi saya? Tuhan gak peduli dengan saya? Saya sudah habis-habisan, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Tuhan izinkan kita masuk dalam kesukaran dan kesulitan untuk menguji kita, saudaraku. Kita lihat dalam 1 Korintus 10 tadi ayat 13. Kalimat ini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Pergumulan persoalan apa yang saudara sedang hadapi hari ini, yang mengkhawatirkan saudara, yang menakutkan saudara, yang mencemaskan saudara. Hari ini, saudaraku, kalau engkau percaya Tuhan itu setia, maka saudara akan menemukan jalan keluarnya. Jalan keluar itu adalah hikmat dan kasih karunia. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu, supaya kamu ya dengan segala hikmat katanya, ya mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan adalah jawaban buat kita, saudara. Ya, apa yang saudara alami, yang saudara akan hadapi, semua jawaban jalan keluarnya ada di dalam Alkitab ini, saudara. Firman Tuhan adalah jawabannya. Nah, saudaraku, hikmat dan kasih karunia Tuhan berikan. Banyak kali ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, kita nggak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa menghadapi semuanya sendirian, saudaraku. Karena kita bukan Rambo, saudaraku. Amin. Amin, saudara. Ya, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan jalan keluar, hikmat dan kasih karunia Allah itu juga melalui komunitas. Nah, saya bersyukur, saudaraku. Kami suami istri bersyukur. Kami juga sempat, saudaraku, ada di dalam satu masa khawatir. Ya, kami juga, ya kami khawatir bukan dengan diri kami, tapi kami khawatir dengan anak kami. Ya, anak kami yang kedua, saudaraku, waktu itu setelah dia selesai sekolah SMA, ya dari SMP memang dia sudah bilang, aku mau jadi pilot. Dan akhirnya, ya SMA selesai, dia pergi sekolah pilot, saudaraku. Pada waktu itu, ya 6 atau 7 tahun lalu, pilot sangat dicari, saudaraku. Ya kebutuhan pilot waktu itu di Indonesia begitu banyak. Jadi dia semangat sekali, dia pergi sekolah. 1,5 tahun kembali dia pulang. Nah, dia harus melewati juga ada endorsement. Ya, kalau sekolah di luar itu kembali pasti harus ada endorsement, penyesuaian. Dia lewati juga penyesuaian itu, kemudian dia melamar di beberapa penerbangan. 1 ditolak, 2 ditolak. Yang ketiga dia diterima. Tapi saudaraku, pada sebelumnya itu, jadi dia selesai tahun 2018, 2019 dia, saudaraku, menerima pekerjaan itu. Tapi saudaraku, dia nggak bisa terbang. Kenapa? Karena COVID. Dia harus menanti. Saya dan istri kami diskusi, kami doakan, saudaraku. Tapi kami pikir, gimana perasaan dia, saudaraku? Gimana apa yang dia pikirkan? Sementara dia tahu dan dia lihat teman-temannya yang satu sama-sama SMA, sudah selesai S1-nya, mereka sudah kerja, ada yang berbisnis. Kita nggak tahu, dia nggak pernah cerita memang apa perasaan dia, saudaraku. Jadi kami pun juga nggak pernah singgung-singgung tentang ya panggilannya itu. Dia sudah dapat pekerjaan, sudah kontrak kerja, tapi nggak bisa terbang. 3 tahun dia menunggu.
Kami bersyukur saudaraku, karena kami ada di dalam keluarga Allah ini. Ya, secara khususnya kami punya komunitas setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Sudah 2 tahun lebih kami berdoa bersama-sama. Saya sih kadang-kadang gak hadir dalam doa itu. Tapi setiap kali berdoa setiap pagi. Kami berdoa buat jemaat, kami berdoa buat bangsa, tapi kami juga saling mendoakan. Pergumulan-pergumulan kami saling mendoakan. Termasuk anak saya didoakan setiap hari. Dan puji Tuhan, Oktober kemarin dia sudah mulai terbang. Haleluya. Ya, semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia. Tuhan bekerja, saudaraku, yang melalui saudara-saudara yang terus bersama-sama mendoakan. Ya, ada saudara-saudara yang terus juga ketemu dia, Nathan, gimana kamu? Ya, tetap kuat ya. Ya Om. Dan saya bersyukur hari ini dia sudah bisa memenuhi, ya mencapai kerinduannya, cita-citanya untuk menjadi seorang penerbang. Ya, nah, saudara, kita terus doakan supaya dia juga jadi berkat di dalam airline ini. Ya, jadi itulah saudaraku, kasih Tuhan yang kami alami. 3 tahun kami suami istri ada di dalam juga kekhawatiran. Tapi Tuhan buka, Tuhan berikan jalan yang keluar. Amin. Saudara, kita harus punya komunitas. Ya, jangan berjuang sendiri, saudaraku. Bawa pergumulan saudara ada di dalam komunitas. Enggak, kita semua akan sama-sama, saudaraku, ya, menang, dan menang atas pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bawalah semua hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, Dia yang akan bertindak, saudaraku. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi bersyukurlah dan berdoalah dan sampaikanlah permohonan itu kepada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera, Dia akan memenuhi hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera. Karena Allah kita setia, saudaraku. Haleluya. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sesungguhnya Allah menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Ketika saudara dan saya menghadapi persoalan, ada Tuhan bersama dengan kita. Namun seringkali kita, saudaraku, tidak mau lihat Tuhan. Kita melihat kepada persoalan kita. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan, seringkali kita memikirkannya jalan keluar dengan kekuatan kita. Ketika kita ada dalam kesulitan keuangan, kita memikirkan siapakah orang yang bisa minta tolong. Siapakah orang yang bisa kita harapkan. Ketika kita sakit, yang kita pikirkan dokter yang mana yang baik. Obat apa yang baik? Kita tidak memikirkan bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Dia Allah yang setia. Dia menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Pagi hari ini, saudaraku, mari ingat Tuhan ada beserta engkau. Tuhan ada bersama kita. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Jalan keluarnya itu adalah firman yang kau renungkan, dan engkau akan mendapatkan hikmat dan kasih karunia. Makasih Tuhan. Tenanglah. Tenang, Yesus
penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Oh, tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, jalan bersama Dia. oh, ku pasti menang. Yes, Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku. Ku tak akan takut. Oh yes, yes, yes. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Oh yes Lord, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Amen. Saudara sungguh mengaminkan lagu ini? Kalau saudara sungguh mengaminkan lagu ini, saudara percaya bahwa Allah di pihak saudara, Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Dia beserta saudara. Mari saudara bawalah kepada Tuhan semua pergumulanmu itu. Keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, sekolah anak-anakmu, bawa kepada Tuhan. Dan saudara percaya Tuhan, saudara boleh saudara kita bernyanyi dengan berdiri saudaraku, mengangkat tangan kita kepada Dia. Tenang, yes Lord, Yesus penolong. amin, amin Tuhan. Tangannya tersedia menopang hidupku. Oh tenang, tenang. Oh tenang, Yesus kekuatanku. Katakan berjalan bersama Dia, Jalan bersama Dia. Apa saudara? Ku pasti menang. Oh Yesus Tuhan, Tuhan di pihakku. Yes, yes, yes Lord, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Takkan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Yes Lord, mujizatnya selalu
tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Katakan lagi, Tuhan, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Haleluya. Halo, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau setia Tuhan. Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekejap pun Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi segala persoalan sendirian Tuhan. Engkau setia menyertai kami. Bahkan sekalipun kami kadang tidak setia kepadamu, tapi Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Tuhan berkati setiap keluarga. Tuhan berkati setiap pernikahan. Biar kasih-Mu itulah Tuhan yang mengikat, menyatukan dan menyempurnakan setiap pernikahan. Sehingga tidak satu pun pernikahan yang gugur Tuhan. Bahkan setiap pernikahan anak-anak-Mu semakin kokoh, semakin kuat Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkan Tuhan. Lepaskan Tuhan anak-anak-Mu dari tipu daya si jahat Tuhan. Dari tipu muslihat yang si jahat. Tuhan, Kau berkati anak-anak di dalam setiap keluarga kami. Biar Tuhan mereka boleh menghadapi masa depan mereka. Tuhan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Mereka boleh menyelesaikan studi mereka. Mereka boleh bekerja, berbisnis dengan baik karena Tuhan juga menyertai mereka. Amin. Juga jauhkan mereka dari segala tipu muslihat iblis Tuhan. Untuk mereka mengambil jalan pintas Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis Tuhan. Biar mereka mengikuti sebuah proses bersama Tuhan. Karena di dalam Engkau-lah Tuhan ada selalu kebaikan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan setiap komunitas sel yang ada. Komunitas sepakat Tuhan berkati. Biar kami semua Tuhan semakin juga sehati sepikir. Saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami saling menolong Tuhan sebagaimana Engkau perintahkan. Untuk kami saling tolong menolong Tuhan. Untuk kami saling memperhatikan. Saling menasihati. Saling Tuhan membangun menguatkan satu dengan lain Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya komunitas sel. Kami punya komunitas sepakat. Kami ada dalam keluarga Allah yang besar ini Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka terus bekerja dengan baik. Bekerja Tuhan dengan segenap hati mereka seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar Tuhan tangan mereka diberkati Tuhan sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil Tuhan. Tuhan berkati. Jauhkan mereka juga dari segala tipu si iblis. Untuk membuat mereka menjadi jatuh di dalam pencobaan. Tuhan mereka menyimpang dari kebenaran-Mu. Tuhan jauhkan dari itu. Para businessman Tuhan berkati. Tuhan berikan kasih karunia yang
Tuhan mereka perlukan untuk mengelola bisnis mereka. Untuk boleh melanjutkan dan mengembangkan bisnis mereka. Terutama Tuhan di tahun-tahun yang sulit. Tuhan mereka boleh Tuhan ada bersama Engkau. Engkau ada di dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Engkau menuntun mereka Tuhan untuk melewati jalan-jalan yang sulit. Untuk melewati Tuhan lembah-lembah Tuhan kekelaman. Biar Tuhan sesulit apapun yang mereka hadapi. Biar mereka tetap percaya. Ada Yesus Tuhan yang setia menyertai. Pegang tangan mereka Tuhan. Untuk melewati semua kesulitan, tantangan di hari depan. Biar apa yang mereka usahakan. Apa yang menjadi bisnis mereka. Semua yang itu dari Engkau Tuhan. Semua itu dari Engkau. Oleh Engkau juga Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha yang dijalankan oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan pakai kami untuk juga memberkati kota dan bangsa kami. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Tuhan, turunlah atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan orang-orang di kota kami, orang-orang di tengah bangsa kami Tuhan. Bapa, hari ini kami minta Tuhan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Turun atas setiap orang di kota kami. Turun atas setiap orang di bangsa kami Tuhan. Hari ini Tuhan, di mana Injil diberitakan, di mana nama Yesus diberitakan, Tuhan jamah Tuhan orang-orang yang mendengarnya. Tuhan jamah Tuhan orang-orang yang mendengarnya. Biar mereka menerima keselamatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan pakai kami semua, gereja-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Perbuatan kami, perkataan kami, memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui hari ini dan sepanjang minggu mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau setia. Haleluya. Jesus Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amen. Mari tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku.
Haleluya. Dia baik, dia setia, dia selalu menyertai kita semua.